sependek pengetahuan Habibah juga gitu. Cara taubat nasuha ya sholat dan diniatkan betul-betul bertaubat gitu. Maksudnya berniat untuk tidak mengulangi kembali. Itu cuma tahunya itu aja. Nanti mungkin ada tambahan dari teman-teman. Sholat waktu terbaiknya atau bacaan terbaiknya kira-kira gimana, Kak? Oh iya, baik-baik. Terima kasih, Kak Biba. Sama-sama, Kak Uti. Kak Biba, aku ganti pertanyaan deh, nggak jadi yang tadi. Nggak jadi sih. Nggak jadi. Kak Biba, itu di sini makalah ini, Maria Kiptiah itu budaknya Nabi Muhammad. Tapi katanya itu istrinya. Yang mana betul? Oke, bingung ya, budak apa istri gitu maksudnya Tasya? Iya. Jawab yang Tasya dulu ya, karena gini, kalau Maria Kiptiah itu beliau orang Mesir kan, makanya di belakangnya ada Al-Kiptiyah. Kipti itu salah satu daerah di Mesir. Nah, Maria Kiptiah ini dia menjadi budak di istana Raja Muqawqis saat itu. Nah, ada kan pernah ya Rasulullah itu ada momen-momen pas mengirimkan surat-surat untuk mengajak memeluk agama Islam kepada para raja-raja di kota-kota gitu. Nah, pas diserahkan suratnya ke Raja Muqawqis ini, Raja Muqawqis ini sebetulnya dia menolak untuk memeluk agama Islam. Nah, tapi beliau mengirimkan hadiah kepada Rasulullah karena udah ngajak memeluk agama Islam tapi beliau menolak, tapi beliau memberikan hadiah gitu. Nah, hadiahnya itu salah satunya yaitu budak-budaknya. Tapi nggak cuma Maria Kiptiah ya budaknya itu. Ada 3, ada Maria Kiptiah, kemudian saudaranya namanya Sirin, saudara perempuannya Sirin. Satu lagi siapa gitu namanya, ada juga. Intinya 3 ini dikirim ke Rasulullah untuk dijadikan hadiah. Ini salah satunya ya, ada lagi hadiahnya apa gitu. Terus pas di pertengahan jalan, intinya yang mengantarkan suratnya ini, dia juga mengajak kepada 3 budak ini untuk memeluk agama Islam. Akhirnya 3 budak ini masuk Islam, dan ketika sudah ada di hadapan Rasulullah itu tertarik sama Maria Kiptiah karena Maria itu cantik gitu ya di ceritanya. Jadi akhirnya Rasulullah menikahi Maria Kiptiah. Kemudian Sirin ini sama Rasulullah diberikan kepada penyairnya namanya Hasan bin Thabit. Terus satunya lagi diberikan kepada Hudzaifah, sahabat Rasulullah. Gitu. Nah, dengan Maria Kiptiah ini beliau punya anak namanya Ibrahim. Gitu. Jadi Maria Kiptiah ini budak sekaligus istri gitu. Jadi budak kemudian dijadikan istri sama Rasulullah. Gitu Tasya. Wallahu alam bishawab ya. Baik, makasih Kak Bibs. Sama. Pertanyaan yang tadi gak jadi berarti? Nggak jadi. Izin jawab punya Kak Uti. Untuk waktu ya Kak. Untuk waktu lebih utamanya ketika di sepertiga malam. Intinya sebetulnya sholat taubat itu bisa kapan aja. Yang penting bukan di waktu-waktu yang diharamkan untuk sholat. Gitu Kak Uti. Iya Kak Biba, makasih Kak. Sama-sama. Pakai mandi-mandian nggak sih Kak? Mandi-mandian. Oh, mandi dulu.
Iya, pakai mandi. Iya, pokok mandi-mandian, guys. Kurang tahu ya? Kurang tahu. Nanti coba Habibah lihat-lihat lagi. Ya, Kak. Alhamdulillah ya Allah. Susunya malam mana ya, Dek? Kayaknya belum diimut. Bentar. Kak Uti, kalau di tata cara sholatnya nggak ada sih, maksudnya yang harus mandi. Yang penting badan kita tempatnya itu udah suci dari hadas besar atau hadas kecil, boleh aja langsung sholat taubat gitu. Ada saran ayatnya nggak, Kak? Misalkan harus, bukan harus sih, sebaiknya Oh, harus ayat. baca apa? Kalau di Sebaiknya. di sini nggak ada, terserah membaca surat pendek pilihan Al-Quran. Berarti yang Uti. berbeda sama Uti. Sama seringatku, setauku kalau sholat taubat itu rakaat pertama itu surah Al-Kafirun, yang kedua Al-Ikhlas, udah gitu. Jap. Tulis. Kasih Iya. Tasya. Terus baca doa. Baca Doa doa untuk sholat taubat itu ada doanya, guys. Ada kok, buka aja internet. Ada. Taubatan abdi zolimin itu la yamliku li nafsihi. Ya Allah, malu. Masya Allah, Ustazah. Tasya. Ya apa? Jangan nanya aku belum pemateri. Kami itu boleh lebih dari 2 rakaat nggak? Boleh? Iya, boleh. Boleh. Iya. Semuanya. Nggak ada lagi teman-teman yang mau bertanya. Kalau nggak ada, kita serahin ke Ibu aja. Ilo, maaf. Oh, David mau nanya. Enggak. Tadi mau nambahin dikit aja. Oh ya, tambahin teh nggak apa-apa. Apa yang dulu sering dipakai Pak Rosyid sih dulu waktu sholat taubat itu ya. Jadi disaranin itu dulu ayatnya itu sebenarnya apa aja sih, cuman yang sering dipakai dulu tuh wa idza fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Itu salah satunya. Sama yang di juz 5 Bismillahirrahmanirrahim wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu tsumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahim. Itu sekedar tambahan aja yang dulu pernah disaranin sama Pak Rosyid ya. Itu aja ya lo. Terima kasih. Ya, Dewi. Terima kasih. Iya, sama-sama. Masih ada yang mau bertanya lagi?
Sepertinya sudah cukup ya, Bu. Ya, baik. Boleh saya share screen? Baik, saya buka dulu ya dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah ya Allah, sholatan wa salaman laka ya Habibullah. Mahasiswa IAT 7B yang saya sayangi semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat melanjutkan pembahasan kita tentang tafsir tahlili ya, surah At-Tahrim ayat 6 dan sampai 9. Masuk semua enggak ini? Ada yang izin enggak? Ada 30. Kita berapa jumlahnya? Saya tiap pertemuan nanya jumlah terus ya. Maklum, belum ngeprint absen ini. Berapa kita, Bibah? 34, ada tambahan Kak Sukma 35. Oke, 35 ya. Berarti masih ada 5 orang yang belum masuk. Soalnya teman kalian yang buat absen itu baik banget kadang-kadang. Ya. Yang nggak masuk semuanya ditulis masuk. Itu baik banget Sri ya, yang selalu buat absen. Nah, tapi nggak apa-apa. Itu saking sayangnya ini sama teman sekelasnya. Baik, teman-teman semoga semua masih seger ya, masih fresh pagi ya. Ayat yang tadi dibaca, saya lihat dari pemakalah juga sudah merujuk pada tafsir Munir ya. Cuman saya juga memang belum dapat tafsir Munirnya yang PDF-nya, yang belum nyari lagi, saya belum dapat lagi. Tapi saya ada kitabnya ini, kalau di dalam kitabnya itu langsung ada judulnya ya, Al-Wiqayah minan nar wa taubah an-nasuha wa jihadul kuffar. Nah, berarti kalau kita lihat dari Syekh Wahbah Zuhaili ya, wafat 2015 itu diberi judul ya, diberi judul. Saya coba lihat yang kemarin. Jadi ada tema ayat besarnya itu apa? Nah, gitu. Kandungan ayatnya itu apa? Beliau sudah memberi judul. Ada ya. Jadi ada, beliau punya ciri khas di judul ya, di kemarin At-Tahrim 1 sampai 5. Beliau memberikan judul Ba'dul Ahwalin Nisa'in Nabi ya, kondisi di sekitar atau kondisi-kondisi perempuan di sekitar Nabi. Ya, kan ada Hafsah yang seperti bagaimana ya kemarin Hafsah. Siapa kemarin Zainab yang bagaimana, kemudian Aisyah yang bagaimana gitu ya. Itu apa namanya? Menjadi tema sentral dalam 5 ayat pertama di dalam surah At-Tahrim. Nah, di ayat selanjutnya, 4 ayat selanjutnya ya, kalau kita kelompokkan di tafsir, kalau kita sampai ayat berapa ini, Habibah? Sampai 9 ya? ayat 9, Bu, ya. Dan ya, kalau di 9 itu memang sampai 9. Tapi kalau kita lihat di tafsir Al-Maraghi ya, dia sampai ayat 8. Nah, ini perlu teman-teman tahu. Ayat 8. Nah, jadi setiap mufasir memang berbeda ya, ketika menggali makna-makna Al-Quran itu berbeda. Ini teman-teman nanti kalau menulis skripsi itu apalagi misalkan kajian konten analisis, dalam hal ini konten tafsir, berarti hal ini menjadi perhatian. Apalagi nanti yang mau koron itu membandingkan. Nah, ini menjadi ciri khas yang sangat berbeda. Saya tidak bisa menampilkan Al-Munir ya, sayang sekali. Mungkin teman-teman nanti ada yang bisa Maktabah Syamilah. Ada yang punya Maktabah Syamilah nggak? Masa nggak punya? Pasti Ada, Bu. ada ya. Nanti coba dicari yang Al-Munir, atau sambil sekarang boleh Al-Munir. Biar coba kita bisa tampilkan juga.
Nah, di situ diberi judul ya. Kalau di sini nggak ada. Mana? Nah, ini langsung ayat kalau Syekh Al-Marawi. Nah, kalau Syekh Wahbah karena memang beliau apa namanya lebih kontemporer ya. Jadi penulis baru itu biasanya belajar dari penulis lama. Yang penulis lama yang belum ada apa. Nah, ini sama ini nasihat juga buat saya karena saya juga lagi menulis. Teman-teman nanti kalau cari judul skripsi misalkan bingung. Aduh Bu, saya nggak tahu mau nulis apa gitu ya. Coba teman-teman baca penelitian yang lama, kemudian di saran ya biasanya di bab akhir itu ada saran, itu ada masukan dan itu yang belum diteliti apa. Nah, ya, jadi bisa dilihat itu. Jadi penulis baru itu adalah belajar melihat dari tulisan yang lama. Yang lama kurang apa. Nah, yang saya mau tambahin begini. Nah, ini yang kita dapatkan di dalam Al-Marawi dan Al-Munir ini. Di Al-Munir ada judulnya Al-Wiqayah tadi ya, Al-Wiqayah minan nar wa taubah an-nasuha wa jihadul kufur. Ada 3 tema besar ya. 3 tema besar. 3 tema besar. Kemudian i'rab tadi cukup banyak dikupas juga oleh pemakalah ya, sudah dikupas. Kalau yang di Al-Munir sudah ya. Ku anfusakum ya kalau di sini ya. Nah, ini nanti dibaca sedikit tapi nanti kita lihat aja dulu, kita jelaskan secara umum dulu. Nah, kalau di Al-Marawi adalah mufradat. Nah, kalau bahasanya Syekh Wahbah Zoya al-i'rab. I'rab dulu, belum jelasin baru i'rab. Seperti ku anfusakum ya, ku fi'il amr. Ya, jelas fi'ilnya fi'il amr. Nah, dan sebagainya. Kemudian ada al-balaghah ya, yang ini makalah langsung membuka kitab tafsir Munirnya atau dari mana? Kelompok ini. Ini Bu, ada terjemahannya Bu di PDF. Oh, udah ada ya terjemahan di PDF ya? Iya Bu, ada. Enak ya kalian ya? Iya. Ini jilid 14 Bu, kemarin nyari pas baru ketemu kemarin. Oh, ketemu itu nyarinya di Google gitu, nyari terjemah gitu. Ada link Bu, ada link yang di situ lengkap banyak kitab. Alhamdulillah ada tafsir Al-Munir. Saya share di grup ya Bu. Ya, boleh. Nanti biar teman-teman pada tahu semua. Kemarin saya juga share di grup yang saya ajar tapi ya. Yang punya rumah fikih Indonesia itu ya. Itu dia 17 tafsir bisa dibuka. Saya kirim juga di grup yang tempat yang isinya PJ mata kuliah itu saya kirim. Nah, munasabah juga ada. Saya rasa udah cukup lengkap di makalahnya. Nah, kita sekarang akan melihat satu-satu ya dari kandungan ayat. Nah, teman-teman tadi banyak diskusi kita ya. Ayat pertama tadi kita ke sini dulu ya. Ayat pertama, kalian tuh solihah banget semuanya. Ya, yang ditanyakan bagaimana istrinya kalau tidak nurut. Nah, pertanyaannya bagaimana laki-laki yang tidak nurut gitu ya. Nah, jadi ayat ini sebenarnya mufassir itu banyak menimpakan ya, meskipun nanti berlaku untuk semua, tapi tanggung jawab terbesar adalah ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, itu lebih kepada seorang pemimpin ya. Teman-teman mungkin sudah hafal semua. Hadis kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi ya. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah, panjang tuh. Nah, ya, kemudian seorang laki-laki adalah pemimpin keluarganya. Nah, di sini tugas utama ya dalam memimpin adalah laki-laki. Ya, dalam tadi tugas yang ku anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah. Itu tugas terbesar adalah tugas terbesar seorang laki-laki. Apakah perempuan tidak punya tugas itu, Bu? Punya. Jadi kalau biasa kita ceramah di orang yang mau nikah ini ya, ceramah pranikah, itu saya bilang bahwa perempuan sebuah pernikahan itu adalah bahtera
bahtera yang akan mengarungi samudera luas. Siapa di situ nahkodanya? Laki-laki, pemimpinnya laki-laki. Dan perempuannya ngapain dong? Ya mendampingi, mengarahkan, dan menyiapkan segala amunisi yang dibutuhkan si nahkoda. Apakah itu second peran? Tidak. Gitu ya. Banyak sekarang ini teman-teman mungkin saya agak lepas dari penafsiran, karena penafsiran yang ada dalam teks ya. Karena saya lihat tadi kalau teman-teman baca makalnya sudah cukup lengkap. Kita ke kondisi sekarang. Sekarang itu banyak sekali perempuan yang menuntut ya, misalkan sebuah hak, sebuah kewajiban perempuan, tetapi Islam sudah memposisikan perempuan itu begitu mulia gitu. Jadi dalam rumah tangga memang perempuan bukan pemimpin, tapi di luar rumah tangga perempuan bisa menjadi pemimpin. Nah, di rumah tangga itu posisinya dia sebenarnya sama ya posisinya. Ada yang mengatakan kan pokoknya nomor satu semuanya laki-laki, tidak ya, perempuan itu sama, hanya berbeda peran. Dia punya kedudukan sama di mata Allah, sama gitu kan. Bahkan seorang laki-laki yang tidak menghargai perempuan dalam rumah tangganya itu berbahaya. Nah, berbahaya nih. Kalian nih apalagi hafal Quran semua, sakti-sakti kalian nanti. Kalau berdoa hati-hati gitu kan. Kalau berdoa tuh. Ini saya sampaikan karena semester 7 ya. Saya nggak tahu udah mau pada siap nikah atau belum, tapi saya rasa udah mulai banyak yang mendekati. Nah, jadi pesan pentingnya apa gitu? Ketika ketika sebuah rumah tangga yang kalian akan bina, itu pertama kalau kita lihat pesan dari ayat ini adalah pilihlah pemimpin yang baik dalam rumah tangga. Bukan yang baik, saya bilang terbaik lah. Kan yang terbaik banyak, tapi harus ada satu yang dipilih yang terbaik. Nah itu. Sini udah ada yang menikah belum sih? Kelas ini? Belum Bu. Sudah, Belum ya? sudah. Tapi ada yang udah, tapi udah keluar gitu. Keluar kan ya? Siapa namanya? Kak Ulfa. Udah Ada keluar. Kak? Ada Nabila. Oh iya deh. Ada Bu Nabila Bu. Sampai lupa. Oh Nabila ya. Kak Masya Habibah Allah. bentar lagi Bu. Doain. Ya, ntar kita datang rame-rame ya. Nah, kalau offline, kalau online datangnya pas di Zoom aja datangnya. Nah itu jangan sampai salah. Kadang kita kalau udah suka ya udah feeling in love itu udah nggak bisa, udah susah deh gitu. Ya nggak Tasya? Tadi kayaknya ada Tasya ya di sini ya, bener nggak? Jual mahal juga kata Ibu. Oh iya masih ingat Tasya ya. Nah, tapi kalau sudah ada yang datang, yang soleh, yang baik ya, yang datang ya diterima, jangan ditolak. Kalau belum, kalau masih kurang baik, ya maksudnya dalam hal ini baik itu kalian kan sudah tahu ya bahwa tuntunan Rasulullah adalah 4 hal. Tapi ya faradat bidadiddin ya, orang yang paling utama adalah yang agamanya. Kalau agamanya baik, insya Allah mengikuti. Tapi memang nasab itu perlu. Ya, nasab itu sangat perlu. Kalau Bu yang satu nasabnya biasa, yang satu nasabnya ganteng, yang satu nasabnya biasa, kemudian agak ganteng, kemudian yang satu nasabnya bagus, agak ganteng juga. Nah, pilih yang mana? Pilih yang nasabnya bagus, ya, karena itu bibit. Nah, bibit untuk anak-anak kalian. Ya bisa dibilang gitulah. Ini saya pakai bahasa lepas ya, bukan pakai bahasa tafsir di ini. Jadi seperti itu. Itu adalah hal pertama yang menjadi persiapan dalam memilih pemimpin dalam keluarga. Ya, jadi jangan salah. Nanti pokoknya saya udah senang deh Bu gitu sama dia. Jangan cinta buta. Nah, maka ada istikharah ya, minta istikharahkan orang tua, guru dan sebagainya. Itu menjadi pilar kekuatan di dalam pelaksanaan ayat ini. Nah, begitu juga dengan laki-laki, biasanya memilih wah udah pokoknya yang penting cantik gitu. Rasain aja kalau cuma cantik doang gitu. Nggak bisa ngaji atau nggak bisa. Nah ya itu ya, jadi benar sudah tuntunan yang 4 hal itu. Nah disitulah yang tidak ada saya rasa di tafsir itu ya, yang di tafsir yang tentang ayat pertama tadi. Nah jadi kalau kita lihat dari sini ya,
Di sini ku anfusakum ya. Ini kalau syarhul mufrodat, coba dibaca makalahnya selain Habibah siapa? Nanti mungkin yang baca-baca gini dikit-dikit ini langsung pemakalahnya aja. Jadi harus siap. Mana pemakalahnya siapa selain Habibah? Sukma, Bu. Ya, baik Sukma, coba dibaca. Yang ini penafsiran syarhul mufrodat. Bismillahirrahmanirrahim. Syarhul mufradati qu anfusakum ay ij'alu laha wiqayatun minan nari bitarkil ma'asi. Oke, satu ya. Satu dulu, nggak apa-apa. Jadi di sini dijelaskan oleh Syekh Al-Maraghi bahwa menjaga diri kalian itu dengan apa? Yaitu tarkil ma'asi. Ya, tarkil ma'asi. Kalau kalau mungkin kalau masih sendiri, masih belum berumah tangga itu ma'asinya mungkin masih biasa aja ya, jangan sampailah kita ya banyak sih maksiat itu nanti kalau bicara berkaitan dengan maasinya ada dosa besar, ada dosa kecil ya, tadi karena berkaitan dengan taubat juga. Nah, oke, lanjut dulu Sukma. Wa ahlikum mana tadi? Ya, Bu. Wa ahlikum, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahlikum ay itu babu ya. Iya. Bihamlihim ya. Ya, bihamlihim. Terus sebentar saya kecilin ya. Dzalika bin nafhi wa ta'dibi. Oke, lanjut dulu sampai akhir. Wal waqudu bi fathil wawi ma tuqadu bihin nari wal hijaratu hiyal asnamu allati ta'budu liqaulihi ta'ala innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama. Malaikatu hum khazanatuha 10 qilabun ay qilazul qulubi la yarhamuna idza turhimu. Shidadu ay aqwiyaul abdani wat taubatun nasuhu nadamu ala ma fata wal azamu ala adamil itu apa Bu ya? Ala adamil audat. Ain itu ain. Oh ya, audatu ila mithli fima hawatu. Ya, baik. Dari ini ya, dari sini ku anfusakum ya. Jadi tadi yang bitarkil ma'asi. Jadi menjaganya adalah menjaga keluarga kita adalah meninggalkan maksiat-maksiat. Nanti ada maksiat kalau kita lihat dosa itu ada dosa kecil, ada dosa besar. Nah, kemudian wa ahlikum ya bihamlihim ya, membawa mereka ala dzalika dengan cara apa ya? Ahlikum keluarganya tadi tarkil ma'asi ala dzalika binasyi wa ta'dib, yaitu dengan nasihat dan pelajaran. Nah, jadi keluarga itu tadi mungkin di diskusi teman-teman tadi ada bagaimana menghidupkan keluarga supaya ikhtiarnya seperti apa, ku anfusakum ahlikum nar itu diantaranya memberikan pelajaran ya, pelajaran-pelajaran, kemudian nasihat-nasihat ya. Itu wal waqudu itu adalah kayu bakar ya, kayu bakar. Kemudian kalau kita ringkas dari sini bahwa kemudian yang terakhir nih yang ini ya, taubah. Di sini ada nih malaikah. Kalau menurut Syekh Al-Maraghi penjaga malaikat itu ada 19 ya. 19 penjaga neraka, malaikat penjaga neraka ya. Nah, kemudian
la yarhamuna idasturhimu, ya. Jadi malaikat, nah di sini adalah ciri salah satu malaikat. Malaikat itu apa? Apa tadi? La ya'suna Allaha ma amaruhum. Jadi tidak pernah bermaksiat kepada Allah terhadap apa yang Allah perintahkan. Ya, beda sama manusia. Kita disuruh apa, yang dikerjain apa, gitu kan? Nah, itu maka kemudian apa namanya? Wayaf'alu nama yu'marun, ya. At-taubatun nasuhah kalau di sini menyesali, ya, an-nadam, ya, menyelesaikan apa yang telah dilakukan, dan wal azamu, ya, berkemauan kuat untuk tidak melakukannya kembali di waktu yang akan datang. Nah, di sini kalau kita lihat yang tadi banyak didiskusikan adalah tentang taubat. Taubat itu berarti berkaitan dengan al-ma'asi atau maksiat. Tadi saya sampaikan maksiat itu ada besar, ada kecil. Dan jenisnya ada maksiat yang kita lakukan berkaitan dengan Allah saja, tapi ada juga yang berkaitan dengan orang lain. Nah, kalau yang dengan Allah tentu tadi apa syaratnya apa taubat itu? At-taubah wan nadam. Dulu saya ingat tuh waktu aliyah, ya. Itu aliyah itu ada materi itu at-taubah wan nadam itu jadi satu judul. Ya, tidak dilepas. At-taubah sendiri, an-nadam sendiri tidak. Jadi ya kalau punya dosa ya menyesal. Kemudian tadi ya, kalau di sini ya dijelaskan di syarah al-mufradatnya Syekh Maroki tadi, wal azmu ala apa berazam tidak melakukannya lagi. Nah, itu dengan Allah. Ya, tata caranya seperti apa? Para ulama banyak sekali memberikan tuntunan. Seperti tadi ya, misalkan mandi taubat dulu. Bahkan kalau mandi taubat di beberapa torikot itu mandi taubatnya nggak boleh telanjang, ya. Jadi harus ada apa namanya, tetap pakai kemben gitu lah, ya. Tetap pakai kemben, nggak boleh langsung bener-bener kelihatan semua gitu, ya. Itu saking hati-hatinya. Kemudian ketika kita mengguyur itu benar-benar kita niat mandi taubat. Kemudian setelah diguyuran bilas itu berdoa, ya, dalam hati, Allahumma razuqna tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Doa setelah wudu, ya, itu dibaca ketika akhir. Nah, kemudian habis itu sholat sunnah. Mau sholatnya berapa kali boleh, silahkan. Mau berapa kali. Kemudian minta betul kepada Allah untuk diampuni. Nah, itu selesai. Allah Maha Pengampun. Ya, dengan baik proses, dengan kan kita ada innal hasanati yudhibna sayyiat, ya. Seluruh kebaikan-kebaikan itu menghancurkan atau menghilangkan keburukan yang sudah kita buat. Nah, itu hubungan kita dengan Allah. Nah, tetapi hubungan kita dengan manusia, nah itu yang harus kita minta ridhonya. Nah, biasanya begitu. Jadi kita kalau habis marahan nih, wah udah diem-dieman nih, minta maaf ya gitu. Udah baikan dah. Tapi ada yang nih sekelas nggak nyapa-nyapa gitu, ada nggak nih? Nggak nyapa-nyapa gitu kan? Nah, udzubillah ya, nggak ada. Insya Allah di sini akur semuanya. Nah, itu apa namanya? Itu harus diikhlaskan. Nah, kemudian hutang harus dibayar. Ya, hutang, yang punya utang nih dibayar gitu. Jangan pura-pura lupa gitu. Jangan pura-pura lupa, itu nanti ditanyain malaikat. Yang itu ghiladun, ya, syidadun tadi kita minta ampun nggak dikasih, nggak ada belas kasihan. Ghiladun tadi, ya. Tidak mau mengasihi apabila mereka diminta belas kasihan, malaikat nggak akan ngasih. Nah, itu apa namanya, yang itu baru ayat pertama yang ada di kandungan 6, ya, 7 taubat dan nasuh, ya. Nah, itu taubat itu syarat-syarat di antaranya itu, ya. Asa robbukum, asa ini sering digunakan untuk apa artinya? Mudah-mudahan, ya. Mudah-mudahan beberapa kita lihat di ayat-ayat Al-Qur'an tuh sering pakai asa. Tadi dijelaskan nggak pemakalah asa di situ artinya apa, kemudian apa gitu, ada nggak penjelasannya? Belum, Bu. Nah, itu sering sekali digunakan kalau kita apa namanya, melihat ayat-ayat yang semoga, ya, semoga, mudah-mudahan. Tapi asa di sini ada sekali apa namanya, ya, takkid atau yang kuat. Sebenarnya ada asanya itu mudah-mudahnya, nggak cuman kayak kita yang bicara, ya.
Di sini karena kalamullah ya. Jadi apa ya? Saya tadi baca di tafsir mana ya? Kebanyakan tafsir dari ini ya. Di Al-Maraghi tadi kalau nggak salah. Itu menunjukkan kalau kita lihat kan di wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka mahmuda. Di situ juga banyak juga kita temukan apa namanya apa asa ya, asa. Nah, itu banyak digunakan apa namanya saya lihat itu tidak hanya asanya orang. Asa itu di sini memang karena ini Al-Qur'an kalamullah, jadi Allah yang menyampaikan. Jadi kayak kita gini, umpamanya kan misalkan ada yang bilang besok bisa makan, bisa ngerjain tugas nggak? Bisa, insya Allah. Nah, insya Allah kita itu kadang udah insya Allahnya enggak. Maksudnya lebih dekat kepada enggak. Padahal insya Allah tuh janji tertinggi. Ketika kita bilang iya, maka bilang insya Allah. Kemarin saya sama teman-teman di grup, bisa nggak bisa ini? Ada yang jawab insya Allah ya, tapi nggak ada, kamu nggak seru. Saya bilang insya Allah itu janji tertinggi. Kenapa sekarang malah jadi yang bukan, kayaknya nggak percaya kalau ada kata-kata insya Allah tuh kayaknya enggak. Nah, jadi mungkin kita biasakan, misalkan besok bisa nggak Unitri buat kita ngerjain tugas? Oh, bisa. Oke, siap besok. Jam 9 ya, insya Allah. Nah, insya Allah tuh bukan, tapi kadang kita orang Indonesia tuh malah ada insya Allah malah ragu ini iya apa enggak ya. Nah, itu yang salah di lingkungan kita. Nah, asa ini juga karena memang yang mengatakan Allah, maka digunakan untuk menunjukkan harapan. Harapan akan diperoleh ampunan Allah ya. Kalau di ayat ini asa rabbukum ya. Asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyiatikum. Jadi di sini ada enggak ya? Yang gitu, coba lihat cari asa ya. Emang nggak cukup nih kalau apa namanya? Kalau mau baca kitab butuh waktu. Oh, ini tapi kita lihat nih satu-satu beliau memberikan khulasoh ayat ya. Nah, ini beliau alladzina amanu tentang alam al-khulasoh, ini ada al-khulasoh lagi. Ayyuhalladzina amanu batal nasana. Nah, ini beliau ada nih. Taubatan nasuha mas tajib jadi ribet. Apa ini? Istijma'at apa artinya? 3 hal ya, apa sih? 3 hal dalam bertaubat ya. Al-iqla' 'anil ma'siyah, berhenti dari maksiatnya yang tadi ya yang saya jelaskan. An-nadam 'ala fi'liha, menyesal perbuatannya. Al-azam tadi. Wal khulassah innal ma'siyah kanat fi khalisu hakum. Ini bagus sekali kalau dibaca, tapi saya rasa sudah cukup di apa namanya makalah innallaha ala kulli syai'in qadir. Nggak ada ya penjelasan asa ya. Nah, ada Bu, itu kelewat tadi. Iya ya. Iya ini ya. Itu. Ya, asa ya. Alladzi tufitu. Nah, coba dibaca pemakalah selain lain, selain Sukma. Siapa? Siapa? Siapa tadi pemakalahnya ya? Mana HP saya? Selain Habibah, selain Sukma, siapa lagi Habibah? Ummul Izzatul Asri. Ya, coba Ummu Izzah silahkan. Dibaca yang waji'a bi kalimah. Waji'a bi kalimah asa allati tufidu
Al-Toma'ah fi Terus fi husuli fi hasoli fi fusuli fi fusuli fi fusulil fi fusul apa tuh Bu? apa? Al-afwa Al-afwa fi hisabi. Mas Sofi. Ayo tanya Habibah tuh apa? Apa Biba? Apa Biba aja. Fahasiba. Terus ya, Fahasiba. Lanjut Iza. Ma'a an Biba ajarin aku Biba. Ma'anallaha subhanahu Ma'a annallaha subhanahu wa'ada biqabuli taubati wa'ada kulit taubati roya jariyan ala sunanil maluki fi takhatibi ala sunanil maluki takhatibi. Fa innahum yaquluna terus Innahum yaquluna idza aradu fa'ala asa an naf'ala asa an taf'ala kada apa tuh? jelas ya. Wa isya'ara Sebentar, jam kedua siapa dosennya? Buya Rozi, Bu. Oke, sudah jam 9.23. Oke, baik, cukup untuk bacanya. Izah dilancarkan ya. Nah, sambil di itu. Tapi dari yang dibaca tadi bahwa menunjukkan bahwa asa di sini memang sengaja Allah gunakan, dan kalau kita lihat di bacaan yang tadi dibaca oleh Izah tadi bahwa memang ini sering digunakan oleh para raja-raja terdahulu ya, untuk bukan logat ya, apa sih, cara bicara seperti itu sering digunakan pada zaman dulu. Nah, kemudian kenapa fi'alan aradu fi'alan ya, fi'alan yang tadi kenapa sih gitu harus menggunakan asa itu, karena juga untuk kan itu menunjukkan harapan untuk diterima ampunan, meskipun di sisi Allah akan memberikan ampunan pasti. Nah, tetapi dengan kata-kata asa berarti itu orang atau manusia diminta untuk sungguh-sungguh gitu loh. Jadi kalau tidak digunakan asa itu berarti nanti pasti dikasih orang yang penting saya tobat deh gitu. Yang penting saya menyesal, dah itu aja. Tapi habis itu ya mungkin